Wah, petasannya gede banget. Pasti bakal bagus banget nih letusannya. Udah gitu pasti seru banget. Der der der. Asik, seru juga nih. Suaranya juga gacor banget. Asik. Waduh, gimana ini? Kenapa malah kayak gini? Aku harus gimana? Ibu, ibu. Bu, ada kebakaran, Bu. Pak, Ibu, kalian harus keluar rumah. Aduh, kayaknya Ibu sama Bapak nggak denger deh. Ibu, Bapak, kebakaran. Tolong rumahku kebakaran. Pak, Bu, ayo keluar dari rumah. Kayaknya aku harus cepet-cepet panggil Ibu sama Bapak. Apinya makin besar. Aduh, bisa kena marah ini. Padel, kamu ini apa-apaan? Kenapa kamu bisa membakar rumah kita sendiri? Sekarang kamu lihat, rumah kita dipenuhi api. Aku juga nggak tahu, Bu, kalau semua ini bakal terjadi. Ini karena petasan yang aku beli tadi. Kan sudah Bapak bilang, jangan main petasan dekat rumah. Sekarang kamu lihat sendiri. Ini akibatnya dari kelakuan kamu. Tolong, rumah aku kebakaran, tolong. Bu, gimana ini? Kita tak sempat mengevakuasi barang-barang berharga. Rumah kita sebentar lagi terbakar habis. Pak, Bu, tolong bantu kami. Di dalam sana banyak barang-barang penting yang harus terselamatkan. Tolong kami, Pak, Bu. Anu Bu, bukannya nggak mau nolong nih, tapi itu apinya gede banget. Saya takut kalau harus masuk rumah Ibu. Lagian kamu ini ada-ada aja Padel. Ngapain main petasan dekat kardus yang menumpuk? Kardus itu mudah terbakar tahu. Saya juga nggak tahu kalau bakal seperti ini, Bu. Ini hanya kecelakaan. Sesuai pemeriksaan, ini bukanlah kecelakaan biasa. Ini seperti disengaja oleh tersangka. Enggak, Pak, saya nggak sengaja melakukan itu. Pak, saya lagi asik bermain, terus tiba-tiba petasan itu mercik ke kardus bekas. Tapi semua bukti ini sudah cukup kuat, Nak. Kebakaran ini memang disebabkan oleh petasan yang kamu mainkan tadi malam. Mau disengaja atau tidak, tetap kamu yang jadi tersangka. Ibu, Bapak, maafin Adel. Ini semua terjadi karena kecerobohan aku. Maafin Adel. Adel benar-benar nggak nyangka bakal terjadi seperti ini. Kamu itu memang susah sekali dibilangin. Udah Bapak peringatin berapa kali untuk tidak bermain dengan petasan. Sekarang kamu lihat, Padel, kita tidak punya tempat tinggal karena kamu. Seharusnya kamu jangan ceroboh kayak gitu. Pak, Bu, sudah jangan terlalu dimarahin Padelnya. Saya akan segera menangani kasus ini. Segera tangani Pak, anak seperti Padel mah udah pantas mendapatkan itu. Dia sudah membuat susah kedua orang tuanya. Baik, Bapak sama Ibu tenang ya. Saya akan segera menginterogasi Padel. Pak, Bu, sesuai penyelidikan, ternyata putra Ibu sama Bapak masih berusia 12 tahun. Namun perbuatan dia begitu fatal. Anak sama Ibu akan tetap kami berikan hukuman ya. Diberi hukuman bagaimana, Pak? Anak saya kan masih di bawah umur. Sesuai keputusan hukum yang Padel dapatkan, kami pihak berwenang akan mengirim Padel ke panti asuhan. Karena Ibu Bapak pastinya tidak mampu lagi merawat Padel setelah kehilangan rumah dan harta benda. Boleh, Pak, lakukan saja yang terbaik untuk merubah Padel. Yang susah diatur itu, saya serahkan semuanya pada Bapak. Ibu, Bapak, Padel nggak mau tinggal di panti asuhan. Padel mau tinggal sama Ibu sama Bapak. Kamu terima aja hukuman ini. Semoga setelah mendapatkan ini, kamu bisa berubah, Padel. Aku nggak mau, Bu. Ibu, Padel takut kalau sendirian di sana. Ibu, Bapak ikut ya. Kamu harus ikut polisi ya. Di sana kamu gak sendirian karena banyak teman-teman yang lain. Aku telah menghancurkan semuanya dalam sekejap. Benar kata mereka, aku adalah anak yang ceroboh dan membuat kedua orang tuaku menderita. Udah Pak, cepet bawa aja dasar anak ceroboh yang ngisahin kedua orang tuanya. Pak, anak kita bakal baik-baik aja kan di sana? Dia gak akan ketakutan kan? Buni kita tenang aja. Padel pasti aman di sana karena di sana juga pasti banyak anak-anak seumuran Padel. Padel, dia panti asuhan yang akan menampung kamu. Di sini kamu akan memiliki banyak teman. Udah jangan merasa takut sendiri ya.
Tapi Pak Polisi, kenapa saya merasa kalau tempat ini adalah tempat penjara untuk saya ya? Apa karena saya sadar akan kesalahan yang saya buat? Iya, bedanya di sini kamu juga akan diajarkan bagaimana menjadi anak yang nurut kepada kedua orang tua. Kamu akan diajari banyak hal. Bu Yuli, saya titip Padel ya. Tolong tuntun dia, Bu. Baik Pak, saya akan tuntun Padel untuk jadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih telah menitipkan Padel kepada saya. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Permisi Bu Yuli. Padel, ayo kita masuk. Kamu nggak perlu takut ya. Di sini juga banyak anak yang seumuran kamu. Oh iya, dan ini yang di samping saya namanya Angga. Kamu akan sekamar dengan dia. Hai, aku Angga. Kita bakal sekamar. Salam kenal ya. Jangan takut. Aku nggak galak kok. Sekarang ayo kita masuk. Kamu harus berkenalan dengan teman-teman yang lain. Jangan ngerasa sungkan ya. Ini adalah rumah kedua kamu. Baik, Bu. Aku mau tidur duluan ya. Kalau butuh apa-apa, bangunin aja. Jangan sungkan. Nanti aku juga bakal ambilin kok. Sekarang ibu sama bapak lagi ngapain ya? Kira-kira mereka berdua tidur di mana? Rumah kan udah kebakar habis oleh api. Semuanya salah aku. Seharusnya malam itu aku nggak membakar petasan. Aku benar-benar merasa bersalah. Ibu, bapak, maafin aku ya. Semoga kalian berdua mau maafin aku dan membawa aku pulang dari tempat ini. Kamu kenapa, Padel? Kenapa malah nangis kayak gini? Apa kamu lagi ada masalah? Aku telah berbuat ceroboh sehingga rumah kami terbakar hangus karena petasan yang aku mainkan. Oh, jadi itu alasan kamu kenapa bisa masuk ke sini. Pantas saya tadi siang yang antar kamu itu polisi. Iya, ini hukuman buat aku. Pak Polisi memberikan hukuman ini supaya aku memperbaiki kesalahan yang pernah aku lakukan. Udah ya, kamu jangan nangis terus. Sekarang kamu tidur aja. Jangan pikirin hal itu terus, oke? Bener kata Angga, jangan dipikirin terus karena memang tidak ada gunanya. Yang harus aku pikirkan sekarang adalah bagaimana memperbaiki diri ini. Kenapa aku selalu ingat kepada ibu dan bapak ya? Pasti mereka marah besar sama aku karena aku telah membakar rumah kita satu-satunya. Aku benar-benar anak yang ceroboh. Seharusnya aku mendengar perkataan kedua orang tua aku. Padel, kenapa kamu malah diam di sini? Ayo gabung dengan yang lain. Kita harus belajar untuk bekal masa depan. Aku masih belum terbiasa di sini. Jadi aku merasa sungkan dan takut. Apalagi berada di sini rasanya aneh sekali. Hahaha, kenapa harus takut? Anak-anak di sini baik-baik kok. Jangan merasa sungkan kayak gitu. Kan udah dibilang juga sama Bu Yuli. Walaupun kamu merasa aneh, coba dibiasain aja. Tapi tetap aja, aku benar-benar belum terbiasa di sini. Jadi masih bingung juga. Sekarang kita masuk. Bu Yuli dan yang lain sudah menunggu kamu. Ingat, di sini aku siap jadi teman kamu. Jangan rasa sungkan pokoknya. Makasih ya Angga, meskipun kamu suaranya kayak om-om, tapi kamu ternyata baik ya. Dari awal aku datang ke sini, kamu udah bersikap baik sama aku. Aku pikir kamu penjahat. Aku pikir juga kalian yang ada di sini bakal jahat sama aku semua. Ternyata semuanya baik-baik. Kalau ngomong nggak bisa difilter. Ya udah, ayo kita masuk sekarang. Jangan menyendiri terus. Di sini panti asuhan. Kamu pasti nggak akan merasa sendirian dan kesepian. Ini ruangan belajar panti asuhan kami. Di sini kami semua diajarkan berbagai macam pelajaran ataupun hal-hal dunia bersifat positif oleh Bu Yuli. Ternyata bener ya, banyak teman-teman di sini. Jadi aku nggak perlu ngerasa takut atau ngerasa sendirian. Mereka sudah lama tinggal di panti asuhan ini. Orang tua mereka kenapa? Apa jangan-jangan mereka anak-anak bandel juga ya makanya dimasukin panti asuhan? Padel, kalau ngomong ditahan sedikit ya. Kamu bakal bisa melukai hati-hati anak-anak di sini. Mereka tuh nggak kayak kamu. Mereka dari kecil nggak punya orang tua. Kamu masih untung. Iya enggak, maafin ya. Aku lain kali nggak asal ngomong. Padel, akhirnya kamu datang juga. Ibu dan yang lain sudah menunggu kamu dari tadi. Ini adalah anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Ibu sudah belasan tahun mengurus mereka. Oh, jadi beneran kata Angga, mereka nggak punya orang tua. Kasian ya mereka. Anak-anak baik ini pasti merindukan sosok orang tua. Harusnya aku bersyukur karena aku punya orang tua. Tentu,
Terkadang setiap malam mereka selalu menangis, tapi lama-kelamaan mereka mulai beradaptasi dengan baik. Mereka mulai belajar berbagi kepada teman, selalu tersenyum ceria. Jika punya salah, mereka akan meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka, lalu janji nggak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kayaknya aku harus belajar dari anak-anak ini. Mereka benar-benar menjadi contoh yang baik untukku. Aku akan mulai beradaptasi di panti ini dan berbuat baik kepada semuanya. Kenapa malah ngelamun kayak gitu? Kamu pasti lagi mikirin kesalahan itu ya? Udah, sekarang saatnya kamu merubah pikiran kamu jadi lebih baik dari sebelumnya. Benar kata Angga, sekarang itu bukan waktunya memikirkan hal-hal yang membuat kamu merasa sedih. Mending kamu kenalan sama yang lain, supaya kamu makin banyak punya teman. Anak-anakku, ini kakak baru kalian. Tolong bantu kakak Padel untuk beradaptasi di sini ya. Ajak main kemanapun, asal jangan keluar dari panti asuhan ya. Ya sudah, kalau kalian memang mau main silahkan. Jangan jauh-jauh, nanti siang kembali lagi kita makan siang bersama. Teman-teman, ayo kesini dulu. Aku punya sesuatu buat kalian. Sini udah dulu mainnya. Nanti nggak kebagian loh. Wah, permen. Makasih ya Kak Padel. Yeay, permen. Aku suka banget sama permen. Iya, sama-sama. Ya udah, kalau kalian mau main lagi silakan. Kakak tunggu di sini ya. Jangan jauh-jauh. Cukup di area taman aja mainnya. Nah, gitu dong. Harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Dulu juga aku sama kok kayak kamu. Tapi setelah itu aku berpikir untuk merubah diri aku. Iya, aku juga sama kok. Setelah melihat mereka, aku jadi benar-benar berpikir kalau aku harus bisa memulai lembaran baru di lingkungan baru ini. Syukurlah, semoga setelah kamu melihat mereka, kamu semakin betah tinggal di sini dan terus berbuat baik kepada sesama. Iya, aku juga berharap begitu. Tapi sebenarnya hati ini masih berat. Aku akan berusaha memperbaiki masa laluku dan aku akan bertekad untuk menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang telah merusak segalanya. Kamu benar-benar menerima hukuman ini ya, Fadel? Harus dong. Kalau aku lari dari tanggung jawabku, itu akan menjadi masalah yang begitu besar. Yang ada ntar aku malah jadi anak jalanan, bukan jadi anak panti asuhan lagi. Ya udah, ayo gabung main sama anak-anak. Kayaknya seru tuh main ayunan. Udah lama juga aku nggak main ayunan. Kayak anak kecil aja kamu ini ya. Gimana? Apa kamu nyaman tinggal di sini? Teman-teman baru kamu pada baik kan? Mereka nggak jahat kan sama kamu? Enggak kok Bu, mereka nggak jahat. Mereka semua baik-baik sama aku. Cuma paling Angga doang, mukanya kayak penjahat. Terus suaranya juga terlalu berat Bu, buat anak seusia dia. Udah gitu, mereka juga ngajarin aku banyak hal yang sebelumnya aku nggak tahu. Jadi ya aku nyaman Bu tinggal di sini. Syukur deh kalau kamu nyaman. Ibu jadi ngerasa lega karena kan yang titip kamu di sini Pak Polisi. Kebetulan dia teman ibu. Oh, jadi Pak Polisi itu temennya Ibu. Keren ya Bu, temen Ibu jadi polisi. Aku jadi pengen deh. Padel, ibu kasih tahu kamu ya, bertanggung jawab atas tindakan sendiri itu lebih baik. Dengan kamu bertanggung jawab, kamu akan hidup tentram. Iya Bu, Fadel pasti akan bertanggung jawab dengan semua kesalahan yang pernah Fadel lakukan. Ibu juga mau ngasih tahu kamu cara mengatasi rasa bersalah. Kamu cukup berkata jujur, akui kesalahan kamu, terima akibat dari kesalahan kamu, dan yang terakhir meminta maaf dengan tulus kepada orang-orang yang telah kamu rugikan. Selain itu, kamu juga harus bisa memaafkan diri kamu sendiri. Jangan terus-terusan berpikir kalau kamu ini anak yang ceroboh. Makasih ya Bu, dengan Ibu berkata seperti ini saya merasa sedikit tenang. Sekarang tugas saya adalah merubah diri dan menjalankan hukuman ini. Sama-sama Padel, kamu memang anak yang pintar. Di tempat ini aku benar-benar belajar banyak hal, dan tentunya orang-orang di sini adalah orang-orang yang baik. Anak-anakku, hari ini kalian akan belajar bersama Kak Padel ya. Ibu hanya akan memantau saja. Kalian harus mencatat apapun yang Kak Padel ajarkan ya. Paham? Halo adik-adikku, hari ini belajar bareng kakak dulu ya. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Ayo, siapa yang tahu? Aku tahu. Pasti kita akan belajar menghitung kan? Iya kan? Betul, kamu pintar sekali. Ayo sekarang kita lanjut ke pelajarannya. Padel, ibu bangga sama kamu. Ternyata diri kamu itu benar-benar cepat dalam beradaptasi. Kamu bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Terima kasih Bu, melalui semua ini aku merasa bisa menebus kesalahan yang pernah aku perbuat. Meski aku tahu tak mungkin untuk mengembalikan semuanya seperti semula, tapi aku merasa lebih tenang sekarang. Alhamdulillah, syukur deh. Ya udah, kamu lanjut mengajar lagi aja ya. Ibu mau masak dulu buat kalian. Setelah masak, ibu akan panggil kalian.
Baik adik-adik, kakak mau ngasih tahu kalian satu hal. Kita harus bisa menjaga kebersihan tempat kita tinggal. Dengan begitu kita akan selalu hidup sehat dan bersih. Adik-adik paham kan maksud kakak? Paham, Kak. Oke, nanti siang kita membersihkan tempat belajar ini ya, supaya kalian nyaman ketika kalian belajar nanti. Adik-adik, ayo kita lanjut belajar menghitungnya. Semuanya ayo fokus. Sekarang kamu udah menjadi remaja yang dewasa. Aku ikut seneng karena melihat pertumbuhan kamu, Padel. Bener, aku yang sekarang adalah anak yang udah remaja, yang lebih dewasa dan penuh harapan. Meski sekarang tidak lagi memiliki rumah yang utuh, tapi aku memiliki sebuah keluarga baru di panti asuhan. Dan yang lebih penting, aku belajar bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah, asalkan mau berusaha. Padel yang sekarang benar-benar udah dewasa, nggak kayak Padel yang dulu. Setiap malam kerjanya cuma nangis terus, kayak habis digalakin. Ya itu kan dulu. Padel yang sekarang udah jelas beda dong. Semua ini aku jadikan pembelajaran dalam hidup. Semoga setelah aku makin dewasa, aku bisa jadi laki-laki yang lebih bijaksana.